nama saya Novia Chelsea Nandara Mandani dengan NIM 144251129 dari Prodi Ekonomi Islam. Halo semuanya, nama saya Nadia Eka Ramadhani dengan NIM 433251013 dari Prodi Manajemen Perkantoran Digital. Perkenalkan, saya Yasmin Naila Nur Hakim Batubara dengan NIM 163251017 dari Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Perkenalkan, saya Jihan Melia Marja dengan NIM 188251086 dari Prodi Statistika. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fauzan Ananta dengan NIM 147251057 dengan Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Halo, perkenalkan, nama saya Levi Pratismidang Arya Satya dengan NIM 421251051 dari Prodi Manajemen Prodera. Perkenalkan, nama saya Nadine Francisca Fardelia Lempas dengan NIM 147251106 dari Prodi Ilmu Politik. Mau tanya yang pertama itu sejak kapan usaha pembuatan batik ini berdiri di Surabaya? Kalau Mirota sendiri berdirinya itu 1980, tahun 1980. Sebelumnya bukan toko batik. Ya, Itu emang dari Surabaya. memang masih dari Surabaya. Kalau di kota lain udah ada cabang. Bukan cabang, tapi satu manajemen ada di Jogja. Mana awal mula berdirinya usaha batik ini dan siapa pendirinya? Kalau pendirinya namanya sudah almarhum Bapak Imam itu. Untuk berdirinya awalnya itu jualannya itu roti tawar. Jadi Mirota itu minuman roti tawar dulu itu awalnya. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu berkembang jadi usahanya sampai sekarang batik. Bisa dibilang kan usaha itu kan berkembang seiring berjalannya waktu ya. Dari yang awalnya itu souvenir, dari makanan, di sini juga ada kafenya juga, jual makanan tradisional, merembet jadi ke barang antik, lalu ada supplier yang lain yang bisa UMKM yang bisa kami rangkul, jadi kita berdiri jadi toko yang sekarang, macam-macam di sini, seperti itu. Nah yang keempat, tadi kan makna filosofi Mirota itu kan roti tawar ini. Ya. Nah itu maksudnya ada satu itunya nggak sama batik atau emang pure di situ nggak mau diganti atau? Oh enggak, memang sudah dari awal seperti itu sampai sekarang namanya juga seperti itu. Berarti nggak ada perubahan Tidak gara-gara ada perubahan karena kita menjual barang yang lain pun juga tetap tidak ada perubahan. Kalau untuk batik itu ciri khasnya banyak, setiap daerah kami ada. Untuk batik khas Surabaya sendiri itu pengrajinnya sedikit dan jarang, tapi ada batik khas Surabaya. Dari setiap kota ada batiknya. Oh jadi semua kota ada di sini. Bisa dibilang bukan semua kota, daerah-daerah tertentu yang memang ada pengrajin batiknya. Ya. Lalu sejak tahun berapa tempat ini mulai membuka kelas membatik untuk umum? Untuk kelas membatik baru dibuka itu tahun 2021. Ya, itu baru berdiri kelas membatik. Awalnya kami itu dari ada turis asing ingin tahu proses pembuatan batik. Di situ kami mengembangkan menjadi ada edukasi membatik. Oh jadi latar belakangnya itu turis asing tadi. Ya. Nah untuk tujuan ke depannya mungkin buat masyarakat di Surabaya ini tujuan adanya kelas membatik ini gimana? Untuk kelas membatik itu karena sedikit orang yang tahu bagaimana proses pembuatan batik ya, dan banyak diketahui hanya di daerah Jawa Tengah. Jadi kami berusaha untuk mengimprove supaya kelas membatik ini bisa dikenal oleh kalangan yang sekarang dengan edukasi membatik. Ya, terus paling banyak yang ikut kelasnya itu rata-rata kayak mahasiswa atau orang luar apa kayak wisatawan yang lain. Kalau edukasi membatik itu dari segala kalangan itu banyak, dari yang anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan turis asing pun juga berminat. Lalu ini bagaimana proses pembelajaran dalam kelas membatik dari tahap awal hingga selesai? Untuk prosesnya yang pasti
Untuk kapasitas kami kelas itu dimulai untuk dewasa maksimal 15 orang. Untuk anak-anak maksimal 20 orang. Jadi perlengkapan dan bahan dari kami. Kain pun sudah ada motifnya, jadi tinggal proses pembuatan mencanting, mengaplikasikan lilin ke kain sampai proses pewarnaan. Itu prosesnya dalam 1 hari atau? Dalam 1 hari. Jadi habis ganting langsung? Iya, langsung diwarnai. Karena ini kan proses cepat, hanya untuk memberikan gambaran kalau batik itu sesulit ini membuatnya itu. Durasinya kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama Mirota ini tuh masalah atau kendala apa yang sering dihadapi? Untuk kendala yang dihadapi dalam artian apa? Mungkin dari tadi anak-anaknya kesulitan mencanting ketika ada kelas membatik. Iya. Untuk itu kesulitannya pastinya karena ini kan menggunakan kompor listrik, jadi itu panas. Oh, jadi ya sangat rawan kalau ada yang tumpah atau bisa kena kulit seperti itu. Kendalanya di situ. Pakainya kompor listrik. Iya, betul. Kegiatan Field Study di Mirota Batik Surabaya memberikan pemahaman bahwa batik bukan hanya karya seni, tetapi juga warisan budaya yang mengandung nilai Pancasila seperti gotong royong, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Melalui observasi dan wawancara, peserta belajar tentang proses membatik serta pentingnya peran generasi muda dalam melestarikan budaya lokal agar tetap hidup di tengah kemajuan zaman.